Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Bosowa School Makassar dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk Bosowa School Makassar. Kemarin-kemarin kita sudah sering sekali membahas terkait dengan mata pelajaran apa sih sebenarnya yang ada di Bosowa School Makassar. Salah satu yang belum kita bahas terkait dengan mata pelajaran olahraga. Atau sebenarnya gimana sih sebenarnya penjaskes atau olahraga kalau di BSM. Nah, tepat sekali bersama saya sudah ada Sir Ismail yang akan membahas terkait dengan mata pelajaran ini. Sir, boleh tolong disapa dulu pemirsa di sebelah sana ada perkenalan diri. Selamat pagi semuanya. Oke. Perkenalan diri, Sir. Saya perkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Rahman, biasa dipanggil Sermail di Bosowa School Makassar. Dan saya juga beraktivitas di Sekolah Alam Bosowa sebagai guru olahraga. Dan alhamdulillah tahun lalu diberi amanah menjadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Alhamdulillah tugasnya makin bertambah. Iya. Oh ya, Sir. Olahraga kalau di Bosowa School Makassar nama mata pelajarannya apa, Sir? Olahraga, penjaskes atau apa, Sir, namanya? Dia masuk penjaskes. Masuk penjaskes, pendidikan jasmani dan olahraga, kesehatan. Di Bosowa School Makassar dan juga di SAB ya, Sir. Iya. Baik, Sir. Kalau di Bosowa School Makassar sebenarnya mata pelajaran olahraganya ini bagaimana, Sir, di tingkat SMP dan SMA secara umumnya? Kalau secara umum pembelajarannya sama seperti biasa, cuma kita di pelajaran olahraga ini mungkin agak berbeda sedikit. Nah, selain olahraga, saya juga mengajarkan berbagai kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan di rumah. Jadi bukan hanya di sekolah saja kita olahraga, namun olahraga ini bisa dibawa pulang, dilakukan di rumah. Nah, salah satu contohnya adalah olahraga mengangkat kedua kaki yang biasa orang sebut untuk membentuk otot perut. Nah, ini yang sering saya lakukan kepada siswa sehingga dia tidak perlu lagi mencari tempat yang lain untuk berolahraga, mungkin alasan karena hujan, panas. Nah, ini bisa dilakukan di rumah. Seperti itu. Oh, jadi fokusnya bagaimana supaya siswa-siswi yang ada di BSM itu tidak hanya olahraga, hanya di jam mata pelajaran olahraga ya, Sir? Iya. Tapi bisa digunakan ilmu dari mata pelajarannya, mata pelajaran olahraga itu di kesehariannya. Kesehariannya, betul sekali. Baik, Sir. Kalau untuk siswa-siswi BSM sendiri, mereka sebenarnya paling suka olahraga apa, Sir? Yang paling favorit kalau di BSM itu seperti adakah seasonalnya, misalnya mau lagi musim badminton, lagi musim badminton, mereka lagi suka badminton atau bagaimana, Sir? Sebenarnya kalau di olahraga yang saya berikan itu tidak ada mata pelajaran atau olahraga yang favorit kepada siswa. Tapi saya mengajarkan bagaimana olahraga ini dapat dilakukan di mana saja dan dapat membentuk badannya sendiri. Nah, salah satu contohnya juga tadi saya sudah jelaskan, satu, mengangkat kedua kaki setinggi jengkal. Ada olahraga yang dimana siswa itu ketika sudah melakukan akan merasa kesakitan 2-3 hari. Olahraga keseimbangan namanya. Mengangkat kaki satu, sudah itu jongkok, baru berdiri lagi. Nah, olahraga ini biasa siswa mengatakan, "Sir, ini sakit, ini." Saya bilang, oke, sakit, tapi ada manfaatnya. Saya sampaikan lagi kepada siswa saya bahwa seperti ini. Nah, Sir, ini alhamdulillah ada tempat melatih fitness. Nah, Sir berikan olahraga yang Sir berikan kepada kita. Nah, kalau kalian pergi fitness dan kalian dapat hanya itu juga, terus apa gunanya kita olahraga di sekolah? Padahal ini saya sudah berikan loh. Latihan fitness ini saya sudah berikan kepada kalian. Tinggal kalian menerapkan. Jadi di sekolah itu tidak ada yang namanya olahraga yang menjadi favorit. Kalau lagi musim sepak bola, siswa suka sepak bola, tidak ada. Tapi olahraganya general, tapi dapat dilakukan di mana saja. Seperti itu. Oke. Sir, saya dengar-dengar juga kalau di BSM itu pembelajaran atau mata pelajaran olahraga ini tuh sering menggunakan cara-cara yang kreatif, bukan cuma cara-cara yang mungkin sering kita lihat di sekolah-sekolahan lain. Cara apa sebenarnya itu, Sir? Nah, ada waktu kita harus melatih bagaimana siswa kita melatih fokusnya.
Yang salah satunya adalah kita ambil dulu ya, memanfaatkan tubuh kita untuk melakukan sebuah gerakan. Contohnya seperti ini. Ketika kita tim A, saya tim B, kita saling membelakangan nih. Nah, seperti ini. Ini harus lari ke sana, ini harus ke sana. Anggap ini si A, ini si B. Saya harus bilang kepada siswa saya seperti ini. Kalau saya bilang kejar si A, maka orang si B ini harus kejar si A. Tapi dengan catatan jangan melihat gestur tubuh saya, tapi lihat, dengarkan aba-aba saya. Karena biasa saya lakukan seperti ini. Kejar B. Tiba-tiba ini si A lari sendiri ke sana. Si B yang mengejar si A. Karena melihat gestur tubuh saya. Tapi dia tidak mendengarkan aba-aba saya. Dan secara tidak langsung bahwa latihan fokus di situ ada. Saat yang pertama. Yang kedua, kita biasa mengajarkan juga siswa kita untuk kreatif. Menggunakan alat-alat bahan bekas. Salah satu contohnya kardus. Ini kan kardus kalau kita lihat itu kan biasa tidak digunakan ya. Dibuang selesai. Nah, kita ini jadikan sebagai alat olahraga lompat jauh. Kardusnya disusun, dia lompati satu bisa, tapi tanpa awalan. Jadi langsung lompat, kalau dia bisa satu, kita tambah satu lagi, tambah satu, tambah dan sampai 10. Dan inilah yang selalu saya tanamkan kepada siswa saya, manfaatkanlah sesuatu benda-benda yang notabene tidak tergunakan, namun kita bisa menggunakan. Ada satu lagi kemarin kita manfaatkan bola terbuat dari kertas. Itu dari koran bekas. Kita jadikan bola dan akhirnya menjadi salah satu pembelajaran yang sangat disenangi sama siswa. Seperti itu. Jadi betul-betul mata pelajaran olahraganya bukan sekedar di kelas ya, Sir. Betul, jadi memang bisa bermanfaat untuk siswa, untuk keseharian mereka. Baik itu yang di SMP maupun yang SMA ya, Sir, yang di BSM. BSM. Jadi kita betul-betul memanfaatkan apa yang ada sehingga bisa dijadikan sebagai alat olahraga. Nah, iya. Berikutnya, Sir, Sir Mail kan juga sebagai wakil kepala sekolah di bagian kemahasiswaan. Apakah dikombin antara menjadi guru mata pelajaran olahraga dan juga bagaimana, Sir, kesehariannya sebagai seorang wakil kepala sekolah di bidang kemahasiswaan untuk siswa-siswi SMP SMA? Jadi pada saat saya mengajar olahraga, kesiswaan ini saya sampingkan. Jadi murni pada mengajar olahraga. Bagaimana siswa merasa nyaman saat belajar. Nah, setelah pembelajaran, guru olahraganya tetap berjalan, namun saya masuk lagi kepada kesiswaan. Nah, yang sering saya berikan kepada siswa adalah budayakan selalu ketika kita berada di tempat orang, kita menghargai orang. Dan ketika lewat kepada orang, ucapkan selalu salam. Yang kedua, ketika lewat di depan orang, budayakanlah kita tabe. Kenapa? Karena sekarang ini budaya-budaya seperti ini mulai terkikis oleh zaman. Dan kita pelan-pelan mengarahkan siswa-siswa kita, paling tidak dia salam, tabe kepada siapapun. Jadi tidak mengenal siapapun dia, baik gurunya, baik temannya, tapi kita mengajarkan insya Allah ke depannya dia bisa juga menerapkan di rumah budaya-budaya seperti ini. Seperti itu. Jadi memang semuanya dikombin dengan baik ya, Sir, sehingga memang betul-betul bagaimana fokusnya agar bagaimana siswa-siswi yang ada di BSM ini bisa menerapkan dengan kesehariannya di rumah. Betul sekali. Kalau dari tanggapannya, Sir, tanggapan orang tua terkait ini, Sir, bagaimana? Alhamdulillah kemarin waktu sebelum jadi kesiswaan itu saya dipercaya menjadi PA. Itu saya terapkan ini kepada siswa dan alhamdulillah orang tua itu sangat positif sekali. Kenapa? Karena bukan hanya ilmu yang dicari, tapi etika pun harus dijaga karena pasti akan mencerminkan anak-anak yang mempunyai pendidikan. Seperti itu. Jadi orang tua merasakan ya, Sir, manfaatnya kesehariannya, bukan hanya misalnya melihat siswa-siswi yang zaman dulu itu hanya mungkin
disiplin di sekolah, Ya. tapi tidak terbawa sampai ke rumah. Tapi zaman sekarang, apalagi kalau di BSM itu digunakan atau diterapkan supaya bisa mereka gunakan dan terapkan di rumahnya ya, Sir. Yang paling penting itu. Paling penting. Nah ya, Sir, berikutnya saya juga mendengar kalau misalnya kegiatan olahraga atau mata pelajaran olahraga yang ada di BSM ini sering juga dikombinasikan dengan kepemimpinan atau bagaimana caranya mengajarkan kepemimpinan bagi siswa-siswi itu bagaimana, Sir? Ya, alhamdulillah semenjak masuk di DSM, saya selalu mengadakan pembelajaran secara berkelompok. Nah, berkelompok ini saya lakukan itu awalnya saya hanya mengatakan kita hari ini olahraga lempar bola. Siswa biasa mengatakan, Sir, ini kan akan menjadikan tolak belakang antara siswa. Kenapa? Karena dibagi dua kelompok. Biasa kan akan ada teman mendapatkan nih temannya nih kurang, ini temannya bagus semua. Nah, saya tanyakan begini, disinilah fungsinya kita, siapa yang akan menjadi nanti seorang pemimpin. Bagaimana dia berkomunikasi kepada temannya, bagaimana dia memimpin temannya, bagaimana dia membackup teman yang kurang. Dan secara tidak langsung ketika olahraga yang dilakukan secara berkelompok, 2-3 pertemuan itu siswa langsung merasa sadar, oh iya Sir, ternyata olahraganya manfaatnya yang paling utama dulu itu adalah bagaimana saya memimpin teman-teman saya. Jadi bukan hanya dilihat jadi, oh ini teman kamu kurang. Nah, siswa saya harus berpikir, bagaimana caranya ini teman saya kurang, saya punya kelebihan, saya tutupi dia. Nah, dari situlah muncul sebuah kepemimpinan secara tidak sadar. Dan siswa langsung mengatakan, Sir, saya tadi ini teman saya mampu membackup, mengarahkan, secara tidak langsung saya bisa membantu dia. Bilang, nah itu dia kuncinya sebenarnya. Dan alhamdulillah setiap kegiatan atau minggu ini dia langsung bertanya begini, Sir, minggu depan olahraga apa lagi ya? Karena ada muncul nilai di situ tersendiri. Jadi mau ngajak siswa untuk tetap excited ya, Sir, menyadari bahwa mereka punya skill-skill kepemimpinan dan juga malah bikin mereka di pertemuan-pertemuan berikutnya menunggu dan excited untuk mata pelajaran apa lagi, Sir, minggu depan, olahraga apa lagi? Olahraga apa lagi? Oh ya, kalau di BSM, Sir, SMP dan SMA kira-kira misalnya kalau SMP dan SMA itu mereka mulai olahraganya misalnya di semester 1, semester 2 itu apa saja Sir biasanya? Kalau di saya pribadi yang mengajar SMA itu di semester 1 kelas 10 itu pembentukan fisik. Di kelas 10 itu semester 1 banyak kepada lari. Kenapa lari? Saya katakan begini. Tidak selamanya atau tidak setiap hari mungkin kita olahraga di rumah. Jadi mungkin akan satu semester kita akan membentuk fisiknya dulu supaya di semester 2 tidak kaget dengan olahraga yang menggunakan badan sebagai alatnya, sehingga dia siap karena di semester 2 sampai semester 6 itu akan banyak olahraga menggunakan badan, akhirnya akan banyak yang merasakan namanya sakit-sakit. Contoh sederhana, ada yang pernah olahraga ayun kedua kaki, dia tidur, terus temannya di atas berdiri, di ayun kakinya temannya seperti dia dorong. Itu ketika kita melakukan normal 50 kali saja, itu sudah akan terasa sekali perut. Sakitnya bukan main. Dan itu bisa dibawa selama 2-4 hari ke depan sakitnya. Tersenyum saja susah, apalagi ketawa. Dan itu yang membuat biasa siswa mengatakan, Sir, saya sakit. Tidak ada masalah, karena itu kan manfaatnya sebenarnya. Seperti itu. Begitupun kalau yang di SMP ya, Sir, seperti itu juga. Seperti itu juga. Jadi dari semester 1 kita bentuk fisiknya, jadi 2 dan 3, 4 seterusnya dia sudah siap. Oke. Iya. So itu mereka belajar mata pelajaran olahraga sampai kalau SMA sampai kelas 12 juga ya, Sir? 12 ya. Sampai semester 6 ya, Sir? 6. Ya, semester 6. Iya. Oke, baik. Sir, untuk yang terakhir, apa pesan-pesannya, Sir, selaku guru dari mata pelajaran olahraga dan juga khususnya sebagai wakil kepala sekolah di bidang kemahasiswaan untuk siswa-siswinya yang ada di BSM? Oke, untuk di mata pelajaran saya, bahwa saya selalu mengajarkan kepada siswa saya olahraga yang menggunakan berat badannya atau tubuhnya sebagai beban untuk membentuk tubuhnya, dan olahraga ini bukan hanya dilakukan di sekolah tapi bisa dilakukan di rumah dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena ini olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas seperti itu. Yang kedua,
Alhamdulillah semenjak ditunjuk sebagai diberikan amanah sebagai kesiswaan, banyak yang saya tanamkan kepada siswa. Salah satunya adalah janganlah engkau memanggil orang tua ke sekolah karena sebuah masalah, tapi panggillah orang tua ke sekolah karena sebuah prestasi. Itu yang utama. Terus yang berikutnya adalah saya selalu mengajarkan kepada siswa, setiap kalian melakukan sesuatu, jangan lupa untuk minta doa restu oleh orang tua. Kenapa? Karena doa orang tua itu selalu terijabah. Raihlah mimpimu, tapi jangan lupakan orang tuamu. Itu yang selalu saya pesankan kepada siswa saya setiap kami berkumpul di lantai 5 ketika hari Jumat. Terima kasih. Terima kasih banyak Sir sudah berbagi. Satu lagi mata pelajaran favorit ya kalau yang ada di BSM. Terima kasih banyak Sir sudah berbagi. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Nah, ini tadi satu lagi mata pelajaran yang kita bahas terkait dengan apa yang ada di sebenarnya di BSM. Nah, berikutnya kalau teman-teman masih ada pertanyaan terkait dengan apa lagi sih pembelajaran ataupun hal-hal unik yang ada di Bosowa School Makassar, boleh dong tolong komen dan sarannya, dan berikutnya kita akan buatkan video atau kontennya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.